Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Apakah Anda kadang-kadang merasa ingin bernyanyi atau menyenandungkan lagu bahagia ketika Anda sangat gembira? Bunda Maria yang terberkati mengungkapkan isi hatinya ketika dia mempersembahkan lagunya kepada Tuhan yang telah menjadi salah satu himne agung gereja, Magnificat. Adegannya adalah kunjungan di mana Maria yang lebih muda mengunjungi sepupunya yang lebih tua, Elisabet. Tidak hanya kedua ibu itu yang berbahagia, tetapi juga bayi Yohanes Pembaptis sangat berbahagia. Mengapa? Karena Yesus Immanuel, Tuhan beserta kita. Mereka semua merasakan hadirat Tuhan yang membawa sukacita bersama mereka. Tuhan Yesus telah mengunjungi mereka. Saudara dan saudari terkasih, bagi Bunda Maria, kebahagiaannya disebabkan oleh alasan lain yang disebutkan dalam lagunya. Allah mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang hina, dan Ia melakukan hal-hal yang besar bagi mereka. Pasti tidak dapat dimengerti oleh Maria bahwa Tuhan akan memperhatikan dan memilih seorang gadis biasa yang rendah hati seperti dirinya. Maka Maria meninggikan Tuhan bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang miskin dan hina yang diabaikan dunia. Kelahiran Yesus benar-benar kabar baik yang pertama kali diumumkan kepada orang miskin dan orang hina. Saudara-saudari terkasih, di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang tidak penting dan tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang begitu rendah dan kecil sehingga Yesus tidak datang ke dunia untuk mereka. Rancangan Tuhan berbanding terbalik dengan standar sosial yang biasa. Yang kecil itu indah, yang di tempat rendah itu tinggi, yang terakhir adalah yang pertama, dan yang lapar akan kenyang. Magnificat itu seperti sabda bahagia versi Maria. Magnificat adalah kabar baik bagi mereka yang kurang beruntung dalam ras sosial, tetapi peringatan bagi mereka yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari surga. Rahasia untuk mencapai kebahagiaan terungkap di sini. Sukacita datang kepada mereka yang mencari Tuhan, mereka yang cukup percaya kepada Tuhan untuk menyerahkan diri pada kehendak-Nya, mereka yang sederhana dan rendah hati dalam keinginan hati mereka, mereka yang miskin dan mendahulukan melayani yang miskin dan membutuhkan di atas segalanya, dan orang-orang
yang menyanyikan puji-pujian kepada Allah dengan rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.